Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Nikmatul Kusna NIM 203200213, Pratama Nadia Nur Anjani NIM 203200221, Rini Fitriani NIM 203200230 akan mempresentasikan materi akidah akhlak, yaitu akhlak mazmumah. Pertama, yaitu pengertian dari akhlak mazmumah. Akhlak mazmumah adalah akhlak yang tidak dibenarkan oleh agama, golongan akhlak atau tindakan buruk yang harus dihindari oleh setiap manusia. Akhlak mazmumah ini harus dijauhi karena dapat mendatangkan kemudaratan bagi diri sendiri maupun orang lain. Akhlak mazmumah ialah semua perangai manusia, perangai lahir dan batin yang mungkar, maksiat, dan fasya berdasarkan petunjuk Allah SWT dalam Al-Quran yang dilarang atau dicela oleh Nabi. Tingkah laku dan tutur kata yang ada pada manusia cenderung melekat dalam bentuk yang tidak menyenangkan orang lain disebut akhlak mazmumah. Perbuatan tersebut termasuk mungkar. Tingkah laku seperti ini dilarang oleh Allah dan diwajibkan untuk menjauhinya. Sedangkan mazmumah itu sendiri adalah perilaku buruk. Buruk dapat diartikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu rusak atau tidak baik, jahat, tidak menyenangkan, tidak elok atau jelek. Yang kedua yaitu perbuatan yang tidak sopan, kurang ajar, jahat, dan tidak menyenangkan. Yang ketiga yaitu segala yang tercela, lawan baik, lawan pantas, lawan bagus, perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma agama, adat istiadat, dan yang berlaku di dalam masyarakat. Menurut Ghazali, akhlak mazmumah adalah segala tingkah laku manusia yang membawanya kepada kebinasaan dan suatu perbuatan yang akan menjauhkannya dari Sang Pencipta, yaitu Allah SWT. Macam-macam akhlak mazmumah. Yang pertama yaitu egois atau al-ananiyah. Ananiyah berasal dari kata ana yang berarti aku, ananiyah berarti keakuan. Sifat ananiyah ini biasa disebut dengan egois, yaitu sikap hidup yang terlalu mementingkan diri sendiri, bahkan jika perlu dengan mengorbankan kepentingan orang lain. Sikap ini adalah sikap tercela karena cenderung berbuat yang dapat merusak tatanan pergaulan kehidupan masyarakat. Akhlak mazmumah yang kedua yaitu berkata kasar. Salah satu cara yang paling tepat untuk mengukur akhlak seseorang adalah dengan memperhatikan lisannya, karena lisan itu adalah ungkapan hati. Dari ucapannya kita akan mengetahui seseorang itu sombong atau tidak, menghormati orang lain atau tidak, merendahkan orang lain atau tidak, dan mengganggu orang lain atau tidak. Semua perkara-perkara tersebut akan tergambar di lisannya. Akhlak mazmumah yang ketiga yaitu berbohong. Bohong adalah sifat atau keadaan dari suatu perbuatan atau perkataan yang tidak benar, tidak berdasarkan fakta, tidak menepati janji atau tidak mengakui atau melanggar hak-hak pihak lain. Sejenis dengan pengertian bohong terdapat kata dusta atau tidak mengakui, hianat atau tidak menepati janji, fitnah yaitu menyebar berita bohong atau tuduhan palsu, dan sebagainya. Akhlak mazmumah yang keempat yaitu pemarah. Mudah marah atau al-ghadab yaitu suatu kondisi emosi yang tidak bisa terkontrol yang mengakibatkan perilaku yang tidak menyenangkan orang lain. Marah secara umum mengakibatkan terganggunya aktualisasi diri di dalam kehidupan, dan marah merupakan penyakit jiwa yang ada di dalam diri manusia. Akhlak mazmumah yang kelima yaitu sombong. Sombong dalam bahasa Arab disebut takabur yang artinya angkuh, adigung, besar kepala atau merasa diri paling hebat. Adapun menurut istilah, sombong ialah sikap perilaku yang menganggap orang lain lebih rendah dibandingkan diri sendiri. Perilaku sombong merupakan perilaku setan atau iblis yang terkutuk. Oleh karena itu, agama Islam melarang umatnya memiliki sifat perilaku sombong dalam kehidupannya. Yang keenam, iri hati. Iri hati atau dengki atau al-hasadu yaitu sesuatu sikap yang seseorang ingin menghilangkan kebahagiaan atau menikmati orang lain dan rasa ingin menggagalkan kebaikan orang lain karena berhasil menjadi hal yang lebih baik dan lebih sukses. Sifat ini sangat membahayakan sebab dapat membinasakan seseorang apabila tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sifat dengki ini terdapat dalam hati, maka tergolonglah dia menjadi orang yang paling merugi karena nilai kebaikan yang dimilikinya dihapus oleh sifat al-hasya. Yang nomor 7, pemalas. Malas artinya tidak mau bekerja dan tidak mau melakukan sesuatu. Orang yang malas disebut pemalas.
Orang yang malas berarti tidak ada kemauan, tidak ada keinginan, tidak ada gairah hidup, lamban bertindak, dan hanya menerima apapun tanpa berusaha. Dalam bahasa Arab, malas disebut kaslu yang artinya berat dan mengerjakan sesuatu dan berhenti dari menyempurnakan sesuatu. Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kegelisahan dan kesusahan, dan aku berlindung kepadamu dari kelemahan dan sifat malas, dan aku berlindung kepadamu dari sifat pengecut, dan aku berlindung kepadamu dari hutang yang tak mampu ditangguh serta kewenangan orang yang tidak mampu dilawan. Dari Abu Dawud Hurairah. Ada 5 ciri-ciri orang yang berperilaku malas. Antara lain, yang pertama, tidak mau berusaha atau tidak mau berikhtiar. Yang kedua, tidak mempunyai keinginan atau cita-cita. Yang ketiga, tidak punya gairah hidup. Yang keempat, selalu bergantung kepada orang lain. Yang kelima, kurang percaya diri. Ada 4 cara menghindari dari sikap perilaku malas. Yang pertama, mencari kesibukan dan kegiatan yang bermanfaat. Yang kedua, tanamkan keyakinan bahwa orang yang malas hidupnya akan susah. Dan yang ketiga, usahakan bergaul dengan teman-teman yang rajin. Nah, sehingga kita akan terbawa menjadi rajin, begitu sebaliknya. Dan yang keempat, sering berdoa agar terhindar dari sifat malas. Yang kedelapan ada fasik. Menurut Al-Ghazali dalam karyanya Kitab Al-Mukasyafa'ul Qulub mengatakan, fasik adalah orang yang berbuat durhaka, melanggar janji, serta keluar dari jalan hidayahnya, rahmat, dan ampunan. Al-Ghazali membagi 2 jenis orang yang fasik, yaitu orang yang fasik kafir dan orang yang fasik. Orang yang fasik kafir yaitu adalah mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka keluar dari hidayah dan masuk ke dalam kesesatan. Sedangkan fasik fajir adalah mereka yang meminum khamar, mengonsumsi makanan yang diharamkan, berzina, mendurhakai perintah Allah Subhanahu wa taala, dan keluar dari jalan ibadah, masuk ke dalam kemaksiat, tetapi mereka menyekutukannya. Meski keduanya memiliki kesamaan, namun keduanya juga memiliki perbedaan. Yang ke-9 yaitu munafik. Menurut bahasa, pengertian munafik diartikan sebagai berpura-pura, sedangkan menurut istilah, pengertian munafik artinya berpura-pura dalam suatu hal. Orang munafik juga disebut orang yang perkataannya tidak sesuai dengan tindakannya atau kenyataannya. Sikap seorang yang menampilkan dirinya berpura-pura tulus hatinya mengikuti ajaran Allah, dan ini termasuk sifat berkhianat. Adapun tanda-tanda orang munafik, yaitu tanda-tandanya adalah apabila berbicara ia berbohong, apabila berjanji ia menyalahi, dan apabila diserahi amanah ia curang. Yang ke-10 adalah pilih kasih. Pilih kasih adalah ungkapan untuk menyebut seseorang yang memihak atau membuat tindakan yang terkesan berat sebelah. Dengan demikian, pilih kasih adalah sikap yang memihak salah satu pihak. Maksud dari pilih kasih yaitu tidak adil, tidak sama rata, boleh membedakan tetapi dengan alasan tertentu. Akan tetapi apabila adalah salah satu anak itu mempunyai suatu kebutuhan yang lebih dari yang lain atau lantaran sebab yang diperbolehkan, sedangkan yang lain tidak membutuhkan, maka seperti ini boleh dilebihkan menurut kebutuhan masing-masing. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan materi sebelumnya, yaitu selanjutnya cara menghindari akhlak majmumah. Yang pertama yaitu menjadikan agama sebagai pedoman dalam berperilaku, yaitu dengan berpegang teguh pada agama.
Kita mempelajari agama itu jangan secara setengah-setengah, tetapi secara keseluruhan kalau bisa ya. Diusahakan, karena apabila kita mempelajari agama secara menyeluruh lalu kita menjadikannya sebagai pedoman hidup, maka kita akan selamat dari hal-hal buruk yang membahayakan. Selain itu, kedekatan kita dengan Tuhan juga akan menuntun kita menjadi pribadi yang lebih baik. Cara yang kedua yaitu selektif dalam memilih teman. Sejak memasuki era globalisasi, pergaulan remaja di Indonesia semakin bebas. Kita bisa melihat sendiri bagaimana perilaku remajanya ya. Seolah-olah mereka itu tidak peduli lagi dengan budaya timur, baik itu dari segi pakaiannya, suka berfoya-foya, main ke klub, mabuk-mabukan, bahkan pacaran tanpa batas. Jika tidak ingin terjerumus ke dalam perilaku tercela tersebut, maka kita harus pintar-pintar dalam memilih teman, sebab lingkungan itu memberikan pengaruh besar terhadap baik buruknya seseorang. Cara yang ketiga yaitu kita harus mempunyai prinsip hidup, jangan mudah ikut-ikutan. Untuk menghindari perilaku tercela dalam pergaulan, kita harus mempunyai prinsip hidup yang kuat. Apabila kita sudah berprinsip untuk menjadi orang baik, maka peganglah prinsip tersebut dan teguh ikuti kata hati dalam melangkah suatu hal. Cara yang keempat yaitu sering-seringlah introspeksi diri. Kebanyakan orang cenderung belum sadar ya saat melakukan hal-hal yang tercela. Mereka menganggap apa yang diperbuatnya itu benar, maka luangkanlah waktu untuk memikirkan beberapa hal yang telah kita lewati. Jika memang kita merasa banyak salah, maka segeralah bertaubat atau berserah kepada Allah. Cara yang kelima yaitu hindari menonton hal-hal yang negatif. Menonton hal-hal negatif ini biasanya seperti mengandung kekerasan, pornografi, tontonan yang tidak pantas, itu akan tidak memberikan manfaat apapun kalau kita menontonnya, karena tontonan seperti itu bisa mempengaruhi pikiran yang ada di kepala kita, atau bisa dikatakan kita itu jadi sering berpikir negatif gitu loh. Bahkan bagi beberapa orang yang masih labil, mereka yang belum punya moral, bisa saja itu meniru adegan tercela itu lalu mempraktekannya di dunia nyata. Misalnya di anak yang di bawah umur itu biasanya gampang terpengaruh ya. Maka dari itu kita harus menghindari hal-hal negatif itu. Yang keenam yaitu mengutamakan pendidikan. Fungsi pendidikan itu bukan hanya untuk mencari gelar dan pekerjaan semata, tetapi untuk mendidik perilaku diri agar lebih beradab dengan bersekolah, maka wawasan akan semakin luas. Relasi juga pertemanannya semakin luas. Kita akan memperoleh banyak ilmu yang bermanfaat untuk hidup, mulai dari agama, ilmu akhlak, dan ilmu-ilmu yang lainnya. Secara tidak langsung, ilmu tersebut akan membentuk pribadi kita menjadi yang lebih baik. Jika kita mengamalkannya dengan sungguh-sungguh, maka kita akan terhindar dari perilaku tercela. Cara yang ketujuh yaitu mengisi waktu luang dengan kegiatan positif. Biasanya kita bisa melakukan aktivitas yang bermanfaat di keseharian kita, seperti membaca buku, mengikuti seminar, mengikuti pengajian agama, atau melakukan hobi yang disukainya dan mengembangkannya. Hal tersebut lebih menyenangkan
bahkan sangat berguna. Jadi semakin sering kita menjalankan aktivitas positif dan berkumpul bersama orang-orang baik, maka risiko terjerat dalam perbuatan tercela juga akan semakin terminimalisir. Dan cara menghindari akhlak mazmumah atau akhlak tercela yang terakhir yaitu menjadi anak yang baik dengan patuh kepada orang tua. Usia seperti kita itu masih remaja ya, masih labil. Karena itu kita masih berada di fase mencari jati diri kita. Selain itu, prinsip hidup juga belum terlalu kuat sehingga kebanyakan dari kita itu mudah terpengaruhi. Untuk itu, cara menghindarinya agar tidak terjerumus ke dalam pengaruh buruk, maka hukumannya wajib menjalin hubungan baik dengan orang tua dan patuh dengan segala perintah orang tua. Jangan hanya karena dilarang oleh orang tua atau mungkin orang tua marah maka kita menilai mereka orang baik. Itu tidak baik. Apapun yang dilakukan orang tua itu pastinya sudah dipikirkan matang-matang demi kebaikan anaknya. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami, mulai dari pengertian akhlak mazmumah, macam-macam akhlak mazmumah, dan cara menghindarinya. Semoga materi yang kita sampaikan bermanfaat. Ada kurang lebihnya dari kelompok kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.